perkenalkan nama saya Nuryanto, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, program studi pendidikan kimia. Ini kartu peserta saya. Ini Senin tanggal 30 November saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk penilaian uji kinerja. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Terdengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, terdengar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, teman-teman, Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Oke. Baik. Biar semangat, kita jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, jos, gitu ya. Oke? Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, jos. Sarapan hari ini? Sudah mandi ya? Sudah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Coba Bapak minta tolong salah satu memimpin berdoa. Siapa? Fahrul? Boleh, Pak. Silahkan, Rul. Tolong, Rul. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa, mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Tadi Bapak sudah memberikan link presensi. Hari ini udah mengisi semua link presensi? Sudah ya? Oke. Oke, sudah. Hari ini Bapak ingin coba share screen dulu. Bapak hari ini ingin masuk materi baru, tapi sebelumnya ada yang masih ingat kira-kira minggu lalu sudah belajar apa saja ya? Coba Uzi, belajar apa Zi? Sel volta Zi ya kemarin ya? Ada dead volta ya? Ya. Oke, coba bagaimana sih kecenderungannya dead volta tuh kemarin? Dead volta itu makin ke kiri harga E0-nya makin kecil, sama terus makin ke kanan harga E0-nya makin besar, atau makin ke kiri itu nanti makin mudah mengalami reaksi oksidasi. Kalau makin ke kanan nanti makin mudah mengalami reaksi reduksi. Oh iya, terima kasih. Jadi kemarin udah ada sel volta, itu ada dead volta ya, makin ke kiri harga E0-nya itu makin kecil, ke kanan dia makin besar. Makin ke kiri dia akan makin mudah mengalami reaksi oksidasi, ke kanan makin mudah mengalami reaksi reduksi. Masih ingat reaksi oksidasi itu yang kayak gimana? Coba siapa? Reaksi oksidasi. Nur, boleh Nur? Oh, ya udah. Oksidasi apa sih kemarin? Reaksi yang mengalami kenaikan biloks ya, atau penangkapan oksigen, itu adalah reaksi oksidasi. Oke, Bapak share screen dulu. Terlihat slide-nya? Terlihat ya? Nah, hari ini kita kan belajar mengenai materi korosi. Oke, terima kasih, korosi. Nah, oke. Kira-kira di situ gambar apa sih? Coba salah satu. Itu peristiwa apa kira-kira? Coba yang gambar satu itu gambar apa? Oke, gambar karya. Yang satu itu ada gambar kaleng ya, ada gambar kaleng, ada gambar besi. Yang kedua itu ada gambar-gambar mobil. Yang ketiga itu ada gambar apa sih itu? Rantai ya, sepeda rantai. Sepeda. Oke. Tadi mengalami apa tadi? Karat ya, mengalami karat. Ada yang tahu kira-kira apa sih karat itu?
Karat berkarat. Berarti apa tuh artinya karat itu? Eh, Apa loh? Yaudah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi karat itu? Kenapa bisa berkarat? Udah lama. Kenapa? Coba salah satu. Karena bereaksi dengan apa sih? Oksigen dan air ya. Coba Pi, Ya. silakan Pi. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. KD-nya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Indikatornya adalah yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang kedua adalah menganalisis beberapa cara untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, nanti untuk indikator KD yang keempatnya itu adalah mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. IPK-nya adalah atau indikatornya adalah melakukan percobaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, ini tujuannya dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dan metodenya daring sinkron asinkron. Nanti kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya dengan tepat, serta dapat menyajikan hasil percobaan sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dengan mengembangkan nilai karakter rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab selama proses mengajar berlangsung. Oke. Jadi gitu ya, nantinya kita dengan modelnya discovery learning dan metodenya daring sinkron asinkron seperti biasa, nanti kita bertemu di Zoom dulu, ini dengan sinkron, kemudian habis itu kita diskusi di Google Classroom itu secara asinkron, dan nanti teman-teman menggunakan mobil learning-nya ya untuk percobaan nanti, habis itu setelah kita percobaan secara asinkron dan diskusi, nanti kita masuk lagi ke Zoom meeting itu secara sinkron, begitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pretest dulu ya. Nanti Bapak ini share di link itu ya, di chat ya. Iya, Pak. Silahkan 2 menit kerjakan dari sekarang. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dalam sehari-hari, korosi itu disebut sebagai karat ya. Nah, ini ada video, sebentar Bapak share dulu videonya. Menjadi sepeda yang menyerupai Terdengar sepeda suaranya? baru. Johnny, Terdengar. banyak orang pasti tidak menyangka jika sepeda-sepeda yang banyak dipajang di kios sepeda Pasar Sayun Kuripan adalah berasal dari sepeda rongsok yang disulap menjadi sepeda yang menyerupai sepeda baru. Johnny adalah sosok yang menyulap sepeda rongsok atau sepeda bekas menjadi sepeda yang menyerupai sepeda baru ini. Dari tangan terampilnya, sepeda rongsok yang biasanya kita anggap sudah tidak berguna, dia sulap menjadi sepeda yang menyerupai baru, yang tentu saja bernilai jual tinggi. Dengan bermodalkan alat-alat sederhana seperti amplas, sikat kawat, cat semprot, serta dempul, Johnny mempermak sepeda rongsok yang dibelinya di penjual songkro menjadi sepeda yang layaknya baru. Dengan menambahkan stiker-stiker, sepeda hasil karya Johnny ini menjadi terlihat lebih menarik dan menambah nilai jualnya. Dalam sehari dirinya bisa menjual hingga 3 unit sepeda. Bahkan dirinya juga mempunyai pelanggan khusus yang datang setiap bulannya, yaitu pedagang sepeda bekas dari kota lain seperti Kendal dan Pemalang. Mereka membeli dengan sistem borongan, dan paling sedikit mereka membeli sampai 10 unit sepeda. Sementara untuk pelanggan dari lokal, Johnny menuturkan kebanyakan pelanggannya dari kalangan menengah ke bawah. Kalau per hari minimal 100.000 bos. Oh gitu. Untuk membuat sepeda rongsok menjadi sepeda seperti baru ini diperlukan waktu berapa hari? Kira-kira 3 jam. 3 jam? Ya, betul. Dari bentuk yang nggak karuan menjadi seperti ini. Bagus. Minimal 3 jam.
Banyak pelanggan yang merasa puas dan terbantukan dengan sepeda karya Joni ini. Pelanggan senang bisa mendapatkan sepeda yang bagus namun dengan harga yang murah. Dan apabila bosan, pelanggan bisa menjual sepedanya kepada Joni dengan harga yang relatif stabil dan tidak terlalu tinggi. Ya kalau dikatakan tuh pasien ya berkali-kali cocok soalnya sih. Cocok. Kalau yang sudah bosan dijual lagi ke sini. Bisa lagi. Dan harganya gimana? Harganya maksudnya kita beli 200, kadang kita lagi 125. Tim Liputan Batik TV melaporkan. Tadi ada video terkait dengan apa tadi teh? Sepeda. Sepeda ya. Di rumah punya ada sepeda nggak? Enggak Nggak ada. Nggak ada. Karena sekarang lagi itu ya, lagi apa sih? Lagi booming ya, sepeda itu lagi ngetren sekarang semenjak COVID ini. Ngetren kan sepeda itu mungkin karena memang setelah PSBB biar nggak jenuh di rumah ya mungkin, jadi pada beli sepeda untuk liburan. Ada yang suka bersepeda di sini? Suka? David? Atau enggak? Siapa yang suka kira-kira di sini? David, suka nggak Fit? Iki, Pak. Iki? Mana Iki? Ada nggak Ki? Ki? Atau siapa yang sering sepedaan di sini siapa? Rizka ya nggak Kak? Siapa? Aldila, Pak, Aldila. Oh Dila. Dil, mana Dil? Enggak, Pak. Bohong aja mah. Oh enggak. Terus siapa di sini yang suka sepedaan? Nggak ada? Enggak. Oh nggak ada, aduh. Tapi pakai sepeda pernah kan ya? Pernah. Pernah, oke. Nah, Nah apalagi sekarang ini kan musim hujan. pernah. Nah kira-kira sepeda itu bisa nggak sih berkarat? Bisa. Bisa. Nah, jelas. tadi kira-kira kenapa berkarat? Karena Kehujanan. besi. Karena Karena dari besi. Makanya. Dari besi, oke. Terus kenapa kalau terbuat dari besi? Apa saja yang mempengaruhinya itu? Air. Hujan. Hujan, oke. Misalnya kita hujanan ya, hujan-hujanan, terus kena air hujan, maka akan berkorosi ya. Apalagi selain air hujan? Udara. Udara, oke. Oke, terus gimana sih biar kita tidak apa sih biar tidak berkorosi atau biar tidak berkarat sepedanya? Kan kasihan ya kalau berkarat. Dilap. Dicek. Dilap, dicat. Oke. Pengaruhnya apa nanti kira-kira kalau sepeda kita itu berkarat? Rapuh. Rapuh ya? Oke, rapuh. Nanti misalkan Yuli punya sepeda, ini rapuh ya. Nanti kan kasihan sepedanya ya. Jadi bisa nanti tidak mau tidak itu. Jadi rapuh. Oke. Bersanda Yuli. Oke, nah kira-kira dari sini ada nggak yang mau ditanyakan? Terkait korosi. Coba barangkali salah satu. Ji, coba tanya Ji. Itu Pak tadi yang selain faktor-faktor apa aja yang dapat mempengaruhi korosi? Oke, faktor apa sih yang Selain mempengaruhi air, udah. korosi? Oke, ada lagi yang lain? tanya bagaimana silakan. cara mencegah korosi? Oke, nah dari beberapa pertanyaan tadi, nanti silahkan teman-teman diskusikan di itu ya, di LKPD-nya. Kemudian habis ini nanti silahkan, bentar Bapak share LKPD dulu. Oke, terlihat ya. Nah, nanti silakan diskusikan di sini. Kemudian nanti lakukan percobaan dengan virtual lab. Ini masih nggak aplikasinya, teman-teman? Masih ya? Ada kayak Ada, oke. Ya. Masih, nanti silakan dikerjakan. Kemudian lakukan percobaan, nanti isi di sini ya. Isi nanti hari ke-1 gimana, hari kedua gimana, gitu. Nanti setelah itu lakukan bagaimana sih nanti kan analisis permasalahan tersebut berikut
mana yang paling cepat berkarat, mana yang paling lambat, kemudian mana yang tidak mengalami korosi, dan kemudian kira-kira apa sih faktornya yang mempengaruhi korosi itu dari percobaan ini. Gitu. Nah, nanti setelah itu di Google Classroom kerjakan ini ada dua diskusi, nanti silakan kerjakan di Google Classroom ya. Sekarang ya. Iya, Pak. Oke. Pak. Oke, silahkan. Nah, jadi nanti setelah ini harapannya teman-teman bisa mempengaruhi, teman-teman bisa mengetahui apa saja yang mempengaruhi korosi, kemudian bagaimana ya kita bisa mencegah korosi, minimal kita bisa mencegah korosi dari beberapa barang yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Untuk yang awalnya nanti silakan diskusi di Classroom. Selamat diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi kita sudah melakukan percobaan virtual lab korosi, kemudian juga sudah diskusi di Google Classroom. Nah, silakan Bapak pengen menyampaikan hasil percobaan tadi. Coba kelompok 1, David, coba sampaikan hasil percobaannya tadi. Yang air biasa sama air suling, silahkan. Pada air biasa terjadi perkaratan hari kedua, banyak karat, hari ketiga, banyak karat, hari keempat, banyak karat, hari kelima, banyak karat. Pada air suling terjadi perkaratan, agak berkarat, hari keduanya banyak karat, hari ketiganya banyak karat, hari keempatnya juga banyak karat, hari kelimanya juga banyak karat, Pak. Oke, terima kasih. Semuanya sama pasti ya? Sama. Coba yang air dididihkan sama yang garam. Kelompok 2. Coba siapa? Vina, coba Vina. Air dididihkan, hari pertama sedikit berkarat, hari kedua banyak karat, hari kedua agak berkarat, hari ketiga banyak karat, hari keempat banyak karat, hari kelima banyak karat. Pada air garam, hari ke-1 agak berkarat, hari kedua banyak karat, hari ketiga banyak karat, hari keempat banyak karat, hari kelima banyak karat. Gitu ya, oke. Silakan kita langsung masuk ke yang permasalahannya. Nomor 1, paku besi mana yang terjadi korosi paling cepat? Coba salah satu, siapa ya? Coba Nur, kamu Nur. Paku besi yang terjadi korosi paling cepat adalah air garam. Yang nomor 2 Nur sekalian. Paku besi yang terjadi korosi paling lambat adalah air dididihkan. Oke. Sama nggak semuanya jawabannya sama kelompoknya Nur? Sama. Sama ya, oke. Terus nomor 3 coba siapa nih? Ini Sebanis. Paku besi mana yang tidak mengalami korosi? Mana Nis? Paku mana yang tidak terjadi korosi? Minyak goreng. Yang minyak goreng ya? Oke. Yang nomor 4, kira-kira dari percobaan tadi, apa sih yang mempengaruhi korosi itu? Coba salah satu. Mei, boleh Mei?
Yang mempengaruhi korosi ada air, oksigen, dan elektrolit. Oke, terima kasih. Sama ya. Kemudian kita coba diskusi yang tadi yang diskusi di Google Classroom. Coba kita bahas lagi sebentar. Ini kita udah itu ya faktor-faktornya. Nah sekarang kita coba kaitkan dengan tadi sepeda tadi. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi korosi pada sepeda? Coba salah satu siapa ya? Ada yang mau menjawab? Silakan. Salah satu kira-kira yang mempengaruhi korosi pada sepeda. Boleh Adel? Del? Air dan oksigen. Air dan oksigen. Oke, dari Adel, air dan oksigen. Ada lagi yang lain? Hotma, coba Hotma. Kira-kira apa Hotma? Air hujan. Garam bisa. Air hujan Air misalnya. garam. Air hujan lah. Air garam. Air hujan ya. Oke. Yang nomor 2, kira-kira upaya apa saja untuk mencegah terjadinya korosi? Nah, kita hubungkan dengan aspek ekonomi dan estetikanya. Tadi nih, kayak tadi, karena video tadi apa sih video tadi? Tadi adalah video seorang pengusaha yang bagaimana membuat sepeda yang tadinya berkarat itu diubah menjadi yang jadi bagus lagi ya, jadi bagus lagi supaya biar apa? Biar bernilai jual. Kita kalau misalkan punya sepeda berkarat kita jual, laku nggak sih? Enggak. Nggak laku tadi. Nah tadi apa kan tadi? Coba tadi. Tadi di apa sih tadi video tadi? Di cat ulang. Dicelang. Coba sih, tolong sih. Cat ulang. Di apa sih? Dicat ya. Dicat atau bisa juga di ya. Atau di apa sih? Dilapis. Di velg David ya. Velg. Coba di sepeda itu kira-kira apa sih yang bisa berkorosi? Bagian mananya sih? Rangkanya. Rangkanya. Oke, ada lagi yang lain. Di apa lagi yang bisa berkorosi seringnya? Di rantai. Ya, di rantai. Kalau di kerangka bisa kita cat. Kalau di rantai kita apakan? Kasih Cat oli. juga nggak? Dikasih oli. Oke, dikasih oli, benar. Oke, jadi gitu ya tadi untuk diskusinya. Coba share screen lagi. Pakai oli. Oke, benar pakai oli. Ini adalah bagaimana proses korosi besi itu terjadi. Nah, jadi korosi kan tadi ada faktornya, salah satunya tadi ada itu ya, ada air, ada oksigen. Nah, kemudian ini misalkan kita punya besi itu dia adalah Fe, dia akan teroksidasi dengan adanya oksigen dan H2O atau air. Nah, dari Fe dia bakal menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Sedangkan itu di anodanya. Nah, di katodanya itu ada O2 tambah dengan 4H+, tambah 4 elektron menjadi 2H2O, atau O2 ditambah dengan 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4OH-. Itu yang di katodanya. Nah, nanti dia bakal mengalami reaksi oksidasi sehingga terbentuklah karat besi. Namanya adalah Fe2O3NH2O. Nah, ini tadi ya faktor-faktornya yang mempercepat korosi. Tadi sudah benar ada air dan kelembapan udara. Terus ada elektrolit, itu bisa asam, bisa basa, bisa garam. Jadi makanya kalau kita punya sepeda itu yang sepeda kita bawa terus kehujanan itu bisa berkarat karena itu ya, karena air hujan tadi dia mengandung garam juga. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata yang ngepat terbentuknya sel elektrokimia. Nah, ini bagaimana cara memperlambat korosi? Yang pertama bisa dengan cara mengecat. Misalkan itu ada pagar ya, ada pagar, itu kita cat. Jadi bukan hanya biar terlihat bagus pagarnya, tetapi juga memang supaya
terhindar dari korosi. Terus di situ ada gambar besi, ada gambar jembatan, entah itu bagus ya jembatannya jadi warna-warni. Selain juga biar lebih terlihat cantik, juga biar terhindar dari korosi. Nah, kemudian dengan cara melumuri dengan oli atau gemuk. Misalkan itu ada rantai sepeda, kemudian ada mesin ya, dikasih oli. Gitu. Ada juga namanya tin plating, pelapisan dengan timah. Ini misalkan kaleng-kaleng kemasan. Cara ini disebut sebagai electroplating. Kemudian ada galvanisasi pelapisan dengan zinc. Itu misalkan pada pipa besi, tiang telepon, terus ada juga pada badan mobil. Ini dengan mekanismenya perlindungan katodik atau katode. Terus juga ada chromium plating, pelapisan dengan kromium. Itu misalkan pada bumper mobil. Terus juga ada sacrificial protection, pengorbanan anoda. Ini misalkan dengan magnesium, itu misalkan untuk melindungi pipa baja yang ditanam di tanah ataupun pada badan kapal laut. Oke, mungkin begitu. Sampai sini ada tidak pertanyaan? Sampai sini, coba Bapak ingin minta tolong salah satu menyimpulkan kira-kira hari ini sudah belajar apa saja. Coba Uzi, tolong Uzi. Tadi yang pertama kita udah belajar mengenai pengertian korosi, yaitu reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Terus sama faktor-faktor yang mempercepat korosi, ada air dan kelembaban udara, ada larutan elektrolit yaitu larutan asam, basa, garam, terus permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Kita juga udah belajar mengenai cara memperlambat korosi, yaitu ada dengan cara mengecat, melumuri dengan oli atau gemuk, dibalut dengan plastik, terus ada tin plating, pelapisan dengan timah, selanjutnya galvanisasi, pelapisan dengan zinc, chromium plating, pelapisan dengan kromium, sama sacrificial protection, yaitu pengorbanan anode. Oke, terima kasih Uzi untuk kesimpulannya. Tadi sudah benar ya yang disampaikan dengan sama teman kalian. Tadi hari ini kita sudah belajar mengenai nih faktor-faktor apa sih yang mempercepat korosi. Itu ada air dan kelembapan udara, ada elektrolit, ada permukaan logam yang tidak rata, terus ada terbentuknya sel elektrokimia. Sudah benar dengan cara mengecat, terus melumuri dengan oli atau gemuk. Terus ada juga dibalut dengan plastik, tin plating, dengan galvanisasi, dengan chromium plating, dan ada sacrificial protection. Oke, mungkin cukup sekian. Kira-kira hari ini coba Bapak minta tolong salah satu menyampaikan refleksinya. Kira-kira hari ini senang belajarnya? Senang. Senang. Salah satu coba siapa nih? Ya silakan. Senang. Terus bisa belajar sambil main game. Terus waktu percobaan virtual lab-nya gitu Pak, senang aja. Oh iya, terima kasih. Terus ada nggak materi yang belum dipahami hari ini? Ada Pak, Ya silakan, apa? korosi. Yang belum dipahaminya proses korosi. Oh, proses korosinya ya. Oke, nanti Bapak tadi sudah share bahan ajar, silakan bisa dipelajari lagi. Oke, terima kasih. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak tadi sudah share soal post-test. Silakan teman-teman lakukan soal post-test dulu ya. Silakan, selamat mengerjakan. Jangan lupa pesan 3M, apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke. Jaga kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sebelum tutup, kita doa dulu ya. Silakan kita doa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.